Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan Rajab. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang satu amalan yang mulia, amalan yang agung, yaitu beristighfar. Karena sejatinya di bulan Rajab ini adalah bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amalan pahala yang dilakukan liwajhillahi taala. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, apabila ada di antara kita yang sengaja melakukan amalan kontraproduktif atau bermaksiat, maka na'udzubillah akan diberikan ganjaran yang berlipat-lipat pula. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu amalan yang dapat kita lakukan di bulan Rajab. Nah, amalan tersebut adalah as-shaum. Nah, mengapa as-shaum? As-shaum secara bahasa adalah al-imsak. Ya, sebagaimana telah kita ketahui, as-shaum adalah al-imsak. Al-imsak min jami'il muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Jadi menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa. Entahkah itu minum, entahkah itu makan, entahkah itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa dari sebelum fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karenanya, mengapa puasa menjadi alternatif amalan yang dapat kita lakukan di bulan Rajab ini? Karena ada ahli ilmu menyampaikan bahwasanya ketika hamba Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk berpuasa di bulan Rajab ini, di bulan atau di bulan manapun, ya, ia mencoba untuk berpuasa, maka insya Allah meningkat pula eh, semua kegiatan-kegiatan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika seorang hamba berpuasa, maka salah satu anggota tubuhnya, yaitu mulut misalnya, ia akan menahan mulutnya untuk makan dan minum. Ia akan menahan mulutnya untuk berkata yang sia-sia. Ia akan menahan mulutnya untuk membicarakan hal-hal yang negatif misalnya. Nah, begitu pula hal-hal yang lainnya, ketika ia berpuasa, maka meningkat pula kesolehannya. Ketika ia datang ke masjid yang awalnya ia hanya melakukan sholat fardu saja, tetapi ketika ia berpuasa, ia melakukan sholat rawatib. Ya, ketika ia berpuasa yang sebelumnya ia hanya bersedekah sekian rupiah saja, tetapi ketika ia puasa, maka ia banyak bersedekah, dan begitu pula seterusnya. Nah, puasa ini menjadi salah satu alternatif untuk kita amalkan di bulan Rajab ini. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya agama kita ini agama tauqifiyah, yang mana semua amalan agama kita ini, terkhususnya dalam lingkup ibadah, itu semua sudah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita beribadah, sudah capek-capek beribadah, ternyata ibadah yang kita lakukan ini haba'an mansurah, ya. Sebagaimana telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan amalan dan amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul wala sahabatil kiram, maka amalan tersebut tertolak. Nah, inilah perlunya ilmu agama yang harus kita miliki sebelum kita melakukan amalan tersebut. Maka ada bab yang dikatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Jadi ilmu itu didahulukan sebelum qaul, sebelum perkataan, dan sebelum amalan. Oleh karenanya, sebagaimana yang telah disampaikan, agama kita ini dalam lingkup ibadah tauqifiyah. Jadi kita harus pilih nih, puasa apa yang dapat kita lakukan di bulan Rajab ini. Nah, banyak hadis-hadis yang berseliweran tentang puasa Rajab, tetapi kita ambil yang betul-betul sahih, ya. Jadi salah satu puasa di bulan Rajab, ya,
puasa-puasa seperti puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa Senin dan Kamis ya, termasuk di bulan Rajab. Ya, di bulan-bulan yang lain dan di bulan-bulan yang Rajab, ya kan sama. Tetapi bedanya apa? Bedanya ketika kita lakukan di bulan Rajab, maka puasa yang kita lakukan di Senin dan Kamis ini, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, amal-amal akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, ya, suka jika amalan beliau tersebut diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, itu salah satu contoh ya, puasa Senin Kamis ya. Dan contoh yang lain seperti puasa Ayyamul Bid. Nah, mungkin kita jarang dengar nih puasa Ayyamul Bid, puasa apa ya? Jadi puasa Ayyamul Bid ini ada 3 hari. Jadi pada bulan Hijriah, di pertengahan bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, 15 ya, di setiap bulan Hijriah itu ada namanya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berpuasa 3 hari setiap bulan di Ayyamul Bid itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi yang pertama tadi adalah puasa Senin Kamis, dan yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid ya. Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 pada bulan Hijriah setiap bulannya. Jadi jangan lupa nih. Jadi ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Nah, selanjutnya ada puasa Daud. Nah, karena puasa Daud ini warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa yang hari ini puasa dan hari keesokannya tidak berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, puasa ini dikatakan puasa Nabi Daud karena yang awal dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan puasa bulan Rajab. Tidak ada dalil khusus, dalil yang betul-betul sharih, dalil yang betul-betul sahih yang menyampaikan bahwasanya ada puasa yang dinamakan puasa Rajab. Tetapi puasa sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dilakukan di bulan Rajab itu seperti yang disebutkan tadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Hurum ini, maka ini adalah kesempatan emas ya. Kesempatan emas bagi teman-teman semua, dan itu tentunya ini nasihat bagi diri saya sendiri dan teman-teman di sana apabila melihat video ini ya. Jadi berpuasa akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Berpuasa adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ana ajzibi as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendirilah yang akan memberikan ganjarannya. Artinya bighairi hisab, unlimited ya, pahalanya unlimited ya, pahalanya itu terserah Allah. Artinya banyak ya bagi orang-orang yang berpuasa, dan tentunya orang yang sering berpuasa ia mendapatkan pintu Rayyan ya. Ketika ia ingin memasuki pintu-pintu surga, maka ia mempunyai pintu khusus ya. Orang-orang yang berpuasa ia mempunyai pintu khusus. Maka ketika ditanyakan orang-orang soleh terdahulu, ditanyakan apa aktivitas mereka sehari-hari. Jadi mereka menjawab seperti begini, nahari saim walayali qaim. Masya Allah. Jadi nahari saim walayali qaim, siangnya ia berpuasa, sibuk berpuasa, dan layali qaim, dan ketika malamnya ia bangun qiyamul lail, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan qiyamul lail, demi mendapatkan rahmat, demi mendapatkan surganya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sampai di sini dulu ya. Saya hanya ingin menyampaikan fadilah puasa apa saja yang dapat dilakukan di bulan Rajab. Bagi teman-teman yang ingin komen, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan komen di kolom komentar bila video ini lewat di beranda kalian.
dan apabila ada koreksian dengan penyampaian saya juga silahkan di komentar, insyaallah akan saya balas. Terima kasih dan semoga bermanfaatnya. Semoga bermanfaat dan semoga bulan Rajab ini menjadi bulan yang dapat kita lalui dengan bersungguh-sungguh, dengan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan Rajab ini. Kita meminta keberkahan di bulan Rajab ini, kita meminta keberkahan di bulan Sya'ban nanti, dan kita meminta agar umur kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.